Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, memberikan pernyataan perdana usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai tersangka. Dalam konferensi pers yang penuh emosi, Hasto menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk tetap menghormati supremasi hukum dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Hasto mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mengatakan, setelah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan tersebut. PDI Perjuangan adalah warga negara yang taat hukum, dan PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto juga mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya telah memahami berbagai risiko yang mungkin dihadapi dalam memperjuangkan demokrasi. Ia mengingatkan kembali ajaran Bung Karno, pendiri PNI dan Bapak Bangsa, tentang pentingnya pengorbanan demi cita-cita besar bangsa Indonesia. Hasto mengaku memahami bahwa masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bung Karno mengajarkan prinsip non-cooperation demi Indonesia merdeka. Penjara bukan akhir dari perjuangan, melainkan jalan untuk terus melawan ketidakadilan. Ia juga menyebutkan bahwa PDI Perjuangan memasuki tahap perjuangan baru, yang ia sebut sebagai Bab 9, mengacu pada babak perjuangan berat ketika menghadapi tekanan dan intimidasi dari kekuasaan. Hasto menyampaikan keprihatinan atas penggunaan aparat penegak hukum dan sumber daya negara untuk intimidasi politik praktis. Ia mengkritik keras ambisi politik yang berusaha melanggar konstitusi, termasuk isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hasto menegaskan bahwa partainya siap menghadapi segala risiko, termasuk intimidasi formal maupun informal, demi menjaga marwah partai dan kedaulatan rakyat. Dalam akhir pernyataannya, Hasto mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk tetap teguh memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Ia mengingatkan semangat kader PNI pada masa penjajahan Belanda yang tetap tersenyum meski menghadapi hukuman gantung demi cita-cita kemerdekaan. Pernyataan Hasto Kristianto menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan tetap solid menghadapi berbagai tantangan. Sikap tegas partai untuk menghormati hukum sekaligus memperjuangkan demokrasi mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari Hasto Kristianto dan PDI Perjuangan dalam menghadapi kasus ini, sembari tetap menjaga integritas dan cita-cita perjuangan. Masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara
untuk melakukan intimidasi sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka!